Halo sobat-sobat misi dimanapun kalian berada. Pada tanggal 12 Oktober ini, Gereja Katolik memperingati Pesta Beato Carlo Acutis atau biasa juga diberi sebutan sebagai pelindung internet. Nah, sobat-sobat penasaran dengan kisahnya sehingga bisa mendapat julukan pelindung internet. Yuk langsung saja kita simak. Yang pertama adalah dedikasi dan keberaniannya di tengah penyakit. Carlo Acutis lahir di London pada 3 Mei 1991. Ia adalah seorang remaja Katolik yang menginspirasi banyak orang dengan dedikasi dan keberaniannya. Meskipun didiagnosis menderita leukemia pada usia yang sangat muda, Carlo Acutis menerima penyakitnya sebagai anugerah dari Tuhan. Baginya, ini bukanlah ujian, tetapi sebuah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Berikutnya adalah kecintaannya yang mendalam pada Ekaristi. Salah satu hal yang membedakan Carlo Acutis adalah cintanya yang mendalam kepada Ekaristi. Sejak menerima komuni pertamanya pada usia 7 tahun, ia tidak pernah absen mengikuti misa. Baginya, kehadiran di gereja dan berpartisipasi dalam sakramen Ekaristi adalah lebih berharga daripada waktu yang dihabiskan di tempat-tempat hiburan lainnya. Berikutnya adalah kecerdasannya yang luar biasa. Meskipun usianya masih sangat muda, kecerdasan Carlo Acutis melampaui banyak orang dewasa. Ia adalah seorang programmer dan gamer yang ulung. Ibunya, Antonia Acutis, menceritakan bahwa Carlo Acutis melihat Ekaristi dan pemrograman sebagai dua hal yang tak terpisahkan. Dengan cintanya kepada Ekaristi, ia bahkan membuat sebuah website khusus yang memuat berita-berita tentang mujizat Ekaristi di seluruh dunia. Berikutnya adalah cintanya yang istimewa kepada Bunda Maria. Carlo Acutis memiliki devosi yang sangat besar kepada Bunda Maria. Setiap hari, ia mendaraskan doa rosario dan memandang Bunda Maria sebagai kekasih spiritualnya. Kesetiaan dan cintanya kepada Bunda Maria adalah cerminan dari keimanan yang dalam dan tak tergoyahkan. Berikutnya adalah pesan kehidupan yang menggetarkan hati. Sebelum meninggal, Carlo meninggalkan pesan yang menggetarkan hati orang tuanya. Ia berjanji bahwa setelah kepergiannya akan ada tanda yang diterima oleh orang tuanya. Dan benar saja, beberapa tahun setelah kematiannya, ibu Carlo, Antonia Acutis, mengandung lagi dan melahirkan 2 anak kembar, Francisca dan Michelle. Proses beatifikasi daripada Beato Carlo Acutis. Proses untuk menjadikan Carlo Acutis sebagai seorang beato dimulai pada tahun 2013 dan mencapai puncaknya pada tahun 2018 ketika ia dinyatakan sebagai venerabilis, yang berarti yang mulia, oleh Gereja Katolik. Pada tanggal 12 Oktober 2020, Gereja menetapkan tanggal di mana Carlo Acutis akan dibeatifikasi. Peristiwa bersejarah ini terjadi di Basilika Santo Fransiskus Assisi, Italia, dan meraih perhatian banyak orang yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada sosok yang hidupnya dipenuhi berkah dan keajaiban. Teladan dari Beato Carlo Acutis adalah contoh nyata dari keimanan yang kokoh, dedikasi yang tak tergoyahkan, dan cinta yang mendalam kepada Tuhan dan sesama manusia. Kisahnya mengajarkan kita bahwa dalam menghadapi cobaan hidup, keimanan dan ketabahan adalah kunci untuk merasakan hadirat Tuhan dalam setiap langkah kita. Mari sobat-sobat misi bersama-sama merenungkan kisah luar biasa ini dan mengambil inspirasi untuk menghidupkan kehidupan dengan penuh kasih, keberanian, dan kepercayaan kepada Tuhan. Nah,
Apakah kisah Carlo Acutis juga menginspirasi sobat-sobat misi? Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe agar sobat-sobat misi tidak ketinggalan kisah-kisah Santo Santa lainnya. Sampai jumpa dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Salam misioner.